Halo semuanya, berjumpa kembali bersama gua Haidar Hamim di Basa Basi, di mana gua bakalan beropini ya menurut kacamata gua atau perspektif gua mengenai sesuatu yang menurut gua menarik atau mungkin relate dengan hidup kita sekarang, cuy, ya. Tapi sebelum itu pastinya sebelum gua ke kontennya, gue pengen mengajak lo semua untuk yang namanya like, comment, dan subscribe channel ini pastinya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok gue, Weibo juga. Dan kalau misalkan lo pengen mengenal gue lebih dekat, lo bisa yang namanya follow Instagram gue. Sudah gue taruh linknya di kolom description di bawah. Oke? Nah, jadi kali ini yang pengen gue bahas, ini sebenarnya gue tadi dapat dari Muse Media ID dari Instagramnya. Buat lo yang mungkin suka liburan atau mungkin suka mengumbar sesuatu di publik gitu ya, which is anak selatan banget ya. Dimana itu kayak contohnya di Instagram gitu ya. Kenapa biasanya itu tuh berimbasnya itu gagal terjadi? Kenapa coba? Nah, jadi Muse Media ID ini ngejelasin nih cuy. Jadi menurut hasil riset, penyebabnya itu adalah karena secara nggak langsung otak lo itu udah ngegambarin memori kalau lo udah melakukan semua rencana yang lo umbar ke publik. Misalkan contoh, mungkin lo pengen, ya contohnya mungkin pengen menikah gitu ya. Terus lo umbar-umbar kemesraan gitu ya. Itu kan sebenarnya secara tidak langsung lo udah otak lo itu sudah ngegambarin hal-hal yang bakalan terjadi nih dalam hidup gue kalau gue menikah sama dia gitu kan. Nah, terus gak cuma itu doang nih, ini kata Muse Media ID ya. Gak cuma itu aja, bisa juga karena ada kemungkinan orang lain yang tahu rencana lo berusaha untuk ngegagalin. Waduh, bisa dengan berdoa, manifesting, atau malah sumpah serapah. Jadinya berbanding terbalik nih sama rencana yang memang disimpan di diri sendiri. Tapi terlepas dari percaya atau enggaknya, emang ada baiknya supaya lo lebih berhati-hati lagi dalam berucap dan juga bertindak. Betul banget. Kalau menurut gue pribadi, kayak misalkan lo pengen liburan ke luar negeri gitu ya, atau mungkin lo pengen liburan barengan sama teman-teman lo gitu. Menurut gue ya kata-kata kayak pengen liburan apa segala macem gitu ya, rencana-rencana lo gak usah lah yang namanya diumbar ke publik gitu kan. Biasanya kan ada orang yang suka kayak dia misalkan pengen ke luar negeri gitu ya, misalkan ke daerah Sri Lanka gitu. Di Twitter tuh udah mulai kayak nge-tweet gitu kan. Bentar lagi nih Hamin ini nih, gue bakal ini nih, bakal begini bla 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 segala macem gitu. Ujung-ujungnya nggak jadi karena mungkin di Sri Lankanya lagi ada sesuatu, jadi tidak memungkinkan untuk datang ke Sri Lanka. Itu sering banget terjadi men, karena ya itu tadi ya, maksudnya manusia itu hanya bisa berencana tapi Tuhan yang menentukan, ya gak sih? Nah terus juga kalau biasanya sih paling sering itu di pertemanan ya. Biasanya kalau misalkan di pertemanan itu lo udah pengen kemana gitu sama teman-teman lo gitu ya, terus lo udah ngumbar-ngumbar ke publik gitu, misalkan kayak contohnya lo lagi nongkrong, terus lo ngebahas sama temen lo kalau lo pengen jalan-jalan, ujung-ujungnya nggak jadi. Sebenarnya nggak perlu diumbar ke publik juga sih, maksudnya kayak di tongkrongan lo aja, misalkan lo udah kayak, kita jalan-jalan yuk kemana, ke Anyer gitu kan. Ayo kapan, bulan depan, bla 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 segala macam, diomongin udah direncanain bener-bener mateng-mateng. Tiba-tiba pas hari H nggak jadi. Itu banyak banget sih sebenarnya terjadi. Kalau menurut gua sih hal kayak gitu harus direncanakan memang, cuman nggak perlu yang namanya terlalu diomongin banyak-banyak gitu. Makanya terkadang sesuatu yang dadakan tuh kadang-kadang lebih seru daripada yang direncanakan ya. Karena ketika lo merencanakan sesuatu, udah pasti otak lo itu bakalan yang namanya berekspektasi tinggi gitu kan, sama hal yang lo rencanakan. Ntar gue bakal gini-gini nih, gue pengen begini-gini bla 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 segala macem. Contoh kayak gue kemarin ke Turki cuy. Gue kemarin beberapa bulan lalu sempat ke Turki. Dan gue tuh ketika mau ke Turki, gue tuh udah punya rencana nih men, udah punya rencana di kepala gue. Kalau gue tuh pengen menikmati hingar-bingarnya kota Istanbul, kayak gitulah pokoknya. Nah, begitu gue sampai di Turki, di Istanbul, itu kan gue nyampenya sore.
Nah ketika gue nyampe di Turki sore, wah gue udah mulai tuh dari bandara aja tuh pas udah landing ya, gue udah mikir wah termalam nih gue bakal kulineran nih di Istanbul gitu kan, bakalan jalan-jalan menikmati malam gitu kan di Istanbul. Ternyata saya tidak menikmati malam di Istanbul. Karena apa? Karena ternyata cuy, Istanbul itu kalau udah malam sepi. Mungkin ada yang rame ya, tapi hanya di beberapa titik. Gue sih gak melihat keramaian. Jadi bener-bener sepi banget cuy. Jam 8 malam tuh udah sepi banget. Jadi kayak ya udah kayak waduh, rencana gue pengen yang namanya menikmati gitu kan kota Turki, ternyata ya hanya ya cuma niat belaka doang ya. Ternyata Turki itu kalau udah malam sepi ya. Dan itu mungkin karena gue kesana juga ya kebetulan aja pas lagi winter gitu kan. Terus ada lagi misalkan kayak rencana lu pengen ngurusin badan gitu ya, harus diet gitu. Nah lu udah yang namanya ngumbar-ngumbar tuh rencana lu gitu ya di Twitter. Weh, gue pokoknya bulan ini harus yang namanya turun 10 kilo bu. Tapi ternyata sampai bulan depan bukannya turun 10 kilo malah naik 10 kilo ya. Itu banyak banget terjadi men. Makanya kalau menurut gue pribadi sih, ketika lo punya rencana, udah mending simpen aja. Ya simpen aja baik-baik, gak usah terlalu diumbar. Apalagi hubungan. Hubungan tuh menurut gue terkadang gak perlu lah yang namanya lu ngumbar-ngumbar cuy. Karena udah jelas, ada contohnya kok. Kita bisa belajar dari Enzi Storia yang tidak pernah mengumbar hubungannya di sosial media gitu ya, tapi tahu-tahu nikah. Daripada lu sering ngumbar gitu kan kemesraan lu bersama pacar lu di sosial media, tapi ujung-ujungnya lu nggak nikah gitu kan. Apalagi sampai lu udah ngumbar ke publik kalau lu tuh pengen nikah apa segala macem. Lu tahu nggak sih? Kan suka ada tuh ya di Instagram yang suka majang foto pas foto tuh jadi warna biru berdua. Ini lu tahu nggak sih yang kayak gitu-gitu tuh? Kalau menurut gua kayak gitu-gitu tuh nggak perlu diumbar men. Karena kan itu lu belum jadi nikah, lu baru rencana doang. Kalau seandainya nanti rencananya gagal gimana? Kan kita tidak ada yang tahu kan. Takutnya sih ya, kalau menurut gue sih takutnya lu malu aja gitu kan. Jadi kalau menurut gue pribadi sih ya itulah topik kali ini gitu ya. Kenapa rencana yang diumbar ke publik itu berimbas gagal terjadi. Jadi menurut gue sih ya lo harus belajar sih. Lo harus lebih berhati-hati lagi pastinya dalam berucap ya, dan juga bertindak. Nah ini gue pengen ngebahas juga nih. Kalau kata Muse Media ID di Instagram ini tadi sempat nulis ada kemungkinan juga orang lain yang tahu rencana lo terus berusaha untuk menggagalkan. Bisa dengan berdoa, terus manifesting, atau malah sumpah serapah. Nah ini juga bahaya nih coy. Lu tau gak sih di Islam itu ada yang namanya apa ya? Ain tuh. Itu biasanya dari orang-orang yang suka flexing tuh. Biasanya terus ada orang yang gak suka, mungkin dia hasad atau gimana gitu ya. Sampai itu akhirnya ya berefek ke orang yang dihasatin itu gitu. Dan menurut gua jahat banget sih ya kalau seandainya ada misalkan temen lo gitu yang mungkin dia gak suka sama lo atau dia musuhan sama lo, tapi masih follow Instagram gitu ya. Terus tiba-tiba dia ngelihat lo kayak mesra-mesraan sama pacar lo gitu kan. Terus dia kayak gak terima. Wah tiba-tiba dia nyumpahin lo gitu. Gue sumpahin lo putus. Waduh itu bahaya banget sih men. Itu bahaya banget. Kita kan gak pernah tahu ya apa yang terjadi di luar kontrol kita gitu kan. Kali aja yang namanya temen kan, ya lu tau lah temen kan mukanya bisa ada 2 bisa ada 4 coy. Di depan baik, di belakang busuk ya kan. Terus juga pengen ngegagalin rencana lo mungkin ya. Kayak gitu-gitu menurut gua apa ya, banyak terjadi di sekitar kita sih menurut gua. Jadi kalau lu punya rencana pribadi ataupun sama temen-temen lo, mending disimpan baik-baik aja. Ya udah buat internal aja sih kalau menurut gua pribadi ya. Gak usah terlalu yang namanya diumbar-umbar. Khususnya kalau misalkan lo pengen yang namanya kayak harus diet gitu, atau mungkin lu pengen mengenyam pendidikan di luar negeri gitu, rencananya bla bla segala macem. Kayaknya hal-hal kayak gitu gak usah lah yang namanya diumbar-umbar cuy. Lu hidup tuh udah langsung aja sat tahu-tahu udah kurus aja.
Tahu-tahu lu udah kuliah di luar negeri aja. Kayak gitu aja men. Hidup tuh ngagetin aja mending lu hidup tuh ngagetin orang deh. Daripada lu merencanakan sesuatu ngagetinnya itu ngagetin yang mengecewakan. Itu lebih malu lagi men. Mending lu ngagetinnya itu, kalau menurut gue pribadi ya, ngagetinnya itu yang benar-benar emang membahagiakan gitu ya. Daripada lu mengagetkannya itu dengan hal-hal yang bisa bikin malu lu, itu menurut gue sih sangat amat sangat amat kasihan sih. So mungkin segitu aja kali ya, ngebahas soal kenapa rencana yang diumbar ke publik itu berimbas gagal terjadi. Pelajaran yang bisa kita dapat pastinya ketika lo punya rencana nih, gue balik lagi, ya udah disimpan aja baik-baik cuy. Tahu-tahu langsung udah ngapain, tahu-tahu langsung udah jadi, gitu-gitu aja lah. Nggak perlu yang namanya orang tahu proses lu men, menurut gue. Orang tuh udah tahu hasilnya aja lah. Ya, gitu aja sih kalau menurut gue. Kalau misalkan lo kayak contoh pengen numbuhin brewok, mungkin gak usah lah yang namanya lo terlalu yang namanya wah ngumbar di sosial media. Gue pengen brewokan kayaknya keren nih, wah ngomong terus gak brewok. Aduh, ngapain juga gitu ya. Tahu-tahu intinya lu hidup udahlah ngagetin orang aja. Tahu-tahu lu brewok aja, tahu-tahu lu kurus aja, tahu-tahu lu kuliah di luar negeri aja, tahu-tahu lu kaya aja. Udah gitu-gitu aja men. Tahu-tahu lu nikah aja. Nggak perlu yang namanya rencana-rencana itu diumbar, oke? Karena sejatinya akan selalu ada orang jahat di sekitar kita men. Karena orang jahat itu nggak cuma di film, tapi di sekitar kita juga ada. Dan biasanya itu orang-orang yang bisa dibilang orang-orang terdekat ya. Pengalaman sekali sepertinya saya ya. Ya sudahlah, mungkin segitu aja kali ya basa-basi kali ini. Kalau misalkan lo punya topik yang pengen gue bahas atau punya semacam artikel, sorry tadi HP-nya lagi, kameranya mati. Ya pokoknya intinya segitu aja. Kalau misalkan lo punya topik atau mungkin punya sesuatu gitu ya yang pengen gue bahas gitu, entah itu di Instagram atau mungkin di Instagram aja sih ya enaknya ya. Lo kirimin aja linknya ke Instagram gue gitu cuy. Nanti gue bakal bahas di YouTube gue pastinya, di basa-basi di segmen terbaru ini ya. Dimana gue ngomong sendiri kayak gini. Sebenarnya lo tau gak sih kenapa gue ngomong sendiri kayak gini? Karena ini mengobati gue yang sudah tidak siaran lagi cuy. Jadi tadinya gue sempat siaran, cuman ya karena ada satu dan lain hal makanya gue cabut siaran. Oke? Kayaknya kapan-kapan kita ngobrolin masalah siaran oke juga tuh ya. Boleh juga tuh. Ya sudahlah, mungkin segitu aja kali ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok gue, Weibor. Dan kalau misalkan lo pengen mengenal gue lebih dekat, lo bisa langsung follow Instagram gue. Sudah gue taruh linknya di kolom description di bawah. Oke? Kalau gitu gue Haider Hamim pamit. Dan sampai jumpa di basa-basi selanjutnya. Bye-bye.